Hai Indonesia, balik lagi sama Okta Cahaya Kehidupan. Mari kita akan mendengarkan sebuah permainan di dalam tempat bambu. Nah, marilah kita akan mulai Skuila. Cobain Kak Okta, jam tangannya sudah sampai. Terima kasih banyak atas giveaway-nya. Sukses terus. Jangan lupa subscribe Okta Cahaya Kehidupan, oke? Ya, balik lagi di channel Okta Cahaya Kehidupan. Hari ini kita sedang menyenter sebuah bambu dari bawah ke atas. Kemudian kita akan melihat bagaimana teknik untuk membuka bambu-bambu ini. Pertama-tama ada satu orang harus naik. Ya, harus naik lah ya. Kalau nggak naik gimana gitu ya. Nah, setelah dia naik, dia akan coba untuk memegang salah satu bambu di sini. Kemudian nanti bambunya akan diketok-ketok, ketok-ketok gitu ya. Kemudian setelah diketok-ketok, yang akan dilakukan adalah diturunin lah ya. Nah, setelah itu diturunin, dia membuka bambunya, kemudian nanti dia akan mengecat semuanya menjadi satu bagian yang terperinci, terstruktur, dan juga terkece juga sih. Oke, jadi biar tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera. Oke, segeralah memulai. Let's do, my man. Nah, jadi mulai dari keringetan yang pertama ini dimulai dari semenjak dia menaikkan dirinya ke atas, kemudian dia terbang, kemudian dia terbang ke atas, melayang-layang di udara, kemudian dia lepaskan. Ya, pokoknya kayak gitu ya guys ya. Dia naik ke atas, kemudian dia setelah naik, dia langsung terbang ke atas, kemudian kenapa ini dia diem aja ya? Kenapa dia diem? Tolong kasih tahu di komentar di bawah ya, kenapa dia bisa diem begini? Apakah yang diem ini kameranya, atau yang diem ini yang kerjanya? Ya mungkin dua-duanya mungkin. Oke, kita akan diemin dulu, tapi kita akan tetap ngebanyol di sini karena dengan ngebanyol kalian terhibur ya kan dengan banyolannya. Oke, kita akan lihat apa yang dia lakukan selagi dia di atas ini ya. Dia melakukan apa sih itu sebenarnya? Coba tolong dikasih gambaran ya. Siapa Eko 8686. Oke, ini dia sedang melakukan yang namanya kenaikan bambu dari bawah ke atas, kemudian dia sedang membuka bambunya dengan baik ya guys ya. Jadi makanya di pause dulu, biarin dia nggak bergerak gitu ya. Jangan bergerak, benar-benar nggak bergerak guys. Ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau kalian punya hobi yang sama seperti beliau, yakni diem di tempat, tidak bergerak sama sekali, tolong komentar di bawah ini ya guys ya. Ini sampai serak, suaranya serak abis. Oke, lanjut, kita diamin dulu. Serak abis. Tadi kita sampai di serak abis. Jadi barang siapa yang suaranya sampai serak abis itu berarti bagus. Oke, kita lanjut ke dalam video berikutnya ya guys ya. Ini adalah saya melihat ada makhluk hidup naik di atas pepohonan. Kemudian dia setelah di atas pohon, dia liatin bambu ya guys. Sama ini sama-sama bambu ya. Sebetulnya mereka ini di atas bambu ngapain? Di atas bambu ya udah jelas pasti motongin bambu ya guys ya. Jadi di perumahan ini ada yang sedang direnovasi. Kalau direnovasi artinya dia harus dibuka bambunya. Nah, kemudian rumah bambu, rumah kayu, kemudian rumah atap ya guys ya. Jadi rumah dibagi menjadi 3 ya guys ya. Tergantung sih rumahnya apa ya. Ada juga rumahnya pakai baja, ada juga yang rumahnya pakai bajai ya, tergantung juga. Udah jangan banyak digantung-gantung karena dia dari tadi udah di atas, ngegantung-gantungan dirinya di atas ya guys ya. Oke, kita sebut aja nama yang di atas ini namanya Pak Kumas ya guys ya. Kemarin Pak Kumis mendapatkan view sampai 40.000 lebih ya. Bagus, terima kasih buat semua yang nonton ya. Oke, kalau sekarang ini dia disebut Pak Kumas. Kenapa? Biar dia tambah laku guys ya. Tambah kayak mas-mas gitu ya. Pak Kumas namanya. Oke, kita akan lihat apa yang dia akan lakukan di sini guys ya. Pak Kumas, oh Pak Kumas, kamu memang yang emas. Iya, kayak gitu lah guys ya. Aku jadi lihat gemasnya kumis kamu yang ngegemesin. Oke guys, udah jangan terlalu banyak.
Terlalu banyak kalian nanti ngawur jadinya. Oke, kita lihat lagi ya kelakuannya dia ya. Diminta buat naik buka bambu, yang ada dia naik takut jatuh, jadi dia nggak jadi naik. Ternyata dia kita sulap udah naik ternyata. Oke, jadi setelah dia udah naik, dia langsung buka yang namanya bambu di atas ya guys. Jadi bambu itu kalau dibuka, alhasil warna bambunya itu ketara, warnanya kuning kecoklatan gitu ya. Kalau udah terlalu tua, bambunya biasa kopong. Nah, itu bambunya udah terlalu tua, mungkin udah sampai air ayat ya dia ya. Mungkin udah 40 tahun lebih kali ya. Oke, kita lihat lagi kenapa dia lagi ada di atas, dia ngapain gitu. Kita nggak tahu juga ya. Kita coba cari tahu apa yang dia lakukan ini biar kita nggak so tahu. Karena kita kebanyakan so tahu jadinya nggak tahu apa-apa. Nah gitu ya. Jadi kita lihat lagi dia ngapain. Nah ini kenapa di sebelah kiri pojok sebelah bawah ada jamnya jam andilau. Kenapa coba tolong jelaskan di bawah ini ya. Apakah biar bambu itu bisa diketahui umur keberadaannya setelah ada jam atau tidak? Tolong kasih tahu ya. Tolong. Oke, lanjut. Kita naik ke atas lagi, kita lihat. Ingat sebenarnya dari tadi di atas mulu sih. Oke, kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Kumas ini. Apakah Pak Kumas ini tetap melakukan aktivitas kebiasaannya di atas seperti manusia purbakala lainnya, atau dia melakukan aktivitas lainnya, yakni mencoba terbang seperti kupu-kupu yang hinggap di sarang madu? Mungkin juga. Jadi ini adalah apo saya ya, nenek saya ini dia kelakuannya juga sama, ngejagain Pak Kumas biar nggak jatuh ya kan. Terus selain dijagain dia ditadahin. Kenapa ditadahin? Kalian tanya sendiri sama orangnya ya. Oke, kenapa harus begini dan kenapa harus begitu? Karena sama-sama mereka saling simbiosis mutualisme ya. Namanya simbiosis mutualisme artinya harus ada panah sebelah kanan, pojok kanan. Kalau kalian lihat dengan baik, dia akan berputar berjalan-jalan supaya apa, kalian nggak bete, nggak pusing, dan nggak sableng juga guys, kayak yang isi suara ini. Oke, ini kita akan lihat lagi kenapa ini yang di center selalu atapnya mulu, karena atapnya kosong. Jadi kalian harus isi di kolom komentar ya, apakah atap ini sangat bagus untuk kita ganti jadi baja ringan atau kita ganti menjadi lantai 3, lantai 2 ya. Tolong nanti di komentar di bawah ya guys ya. Oke, ini yang ngisi suaranya adalah Okta Cekidupan sendiri. Tapi ini suaranya dibikin di bus jadi bass, jadi suara bass. Ya sama. Oke, kita sambil ngelihat lagi apa yang dilakukan oleh Pak Kumas. Pak Kumas ini sebenarnya melakukan banyak sekali hal-hal di atas sana ya guys ya. Dia contohnya dia pergi ke surga ya kan, kemudian dia pergi ke neraka, dia lihat-lihat guys ya di atas itu seperti apa, isinya kayak gimana. Kemudian apakah itu bisa membantu banyak halayak masyarakat dengan dia naik ke atas itu ya kan. Kemudian kalian juga harus tonton videonya dia yang waktu lagi naik ke puncak gunung, triplek dihancurin, kemudian diketok-ketok, suaranya tak tok gitu ya. Jadi nanti kalau kalian pengen nonton itu sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe dan kalian nyalain juga loncengnya. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Sebenarnya ini dia ngapain sih, saya juga bingung ya. Tapi yang saya tahu dia waktu itu lagi lihat-lihat bambunya itu tadi adalah bambu-bambu yang udah kering, udah tua, udah keropos ya guys ya. Jadi dia sama bambu sangat berteman, jadi dia sama bambu diturunin. Jadi bambunya yang diturunin, bukan dia sama bambu yang diturunin. Dianya tetap di atas. Jadi biarkan dia berkeringat di atas dan dia cari kesempatan untuk membenahi semua bambu-bambu yang rusak di atas sana ya. Jadi ini saya sebenarnya ngisi suara ini sudah sekitar 2 minggu ya. Cuma belum terrealisasi. Kemarin ini banyak sekali halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran ya. Tapi sekarang udah bisa karena kita baru muncul idenya. Jadi nyari ide itu gak gampang guys. Kita harus punya keterampilan, ketelatenan untuk bisa membuat ide-ide menjadi nyata dan menjadi tegas dalam berbicara. Karena kalian pasti nanti bete dan ngantuk banget pasti ya, ngeliatin orang di atas sana ya, nggak ada junjungan, naik liatin rumah orang, terus kalian nggak dapat edukasi apa-apa ya, pasti kalian bete banget. Dan saya ngerti lah itu namanya makhluk hidup, dan makhluk hidup itu mencari sesuatu yang hidup dan bergerak, tidak diam di tempat. Oke, kita akan lanjut lagi guys ya.
Jadi ini sebenarnya salah satu ladang yang dijadikan perumahan, sehingga ladang rumah namanya, ladang rumah ya, jelas lah ya. Terus kalau Anda lihat dari tadi ada seorang nenek di situ yang sedang ada duduk di situ, ada artinya adalah nenek itu adalah penggemar empek. Jadi itu adalah seorang penggemar dari empek-empek, jadi dia doyan banget empek-empek dari Palembang gitu ya, maksudnya gitu. Oke, kita akan tonton lagi ini apa yang dilakukan oleh dia. Kalau menurut saya yang dilakukan oleh dia ini lagi ngomong di atas ya, cuman suaranya saya sengaja tidak nyalakan karena satu dan lain hal. Ya, salah satunya adalah karena banyak debu di atas. Kalau dia ada suaranya nanti dia makan debu gimana, kan repot ya guys ya. Jadi mendingan dia dimatiin aja suaranya, nggak usah ada suaranya ya. Kalau dinyalakan suaranya berbahaya ya. Itu udah apa ya disebutnya, itu udah sebuah habitat manusia ya. Dia harus bisa menjadi orang yang tidak punya suara di situ guys. Jadi dia pura-pura jadi gagu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini sebenarnya dia ketok sono ketok sini, dia lagi hitung juga, hitung berapa mili yang harus diganti dan juga yang harus diubah komposisi tempat bambunya. Karena tempat bambu ini berubah-ubah ya guys ya. Dia nggak di tempat terus, dia selalu berubah-ubah kayak manusia. Otaknya selalu berubah-ubah setiap menit, setiap detik, dan setiap keadaan ya guys ya. Jadi kalau kalian sendiri mengalami hal yang sama, komen di bawah, subscribe di bawah ini juga warna merah, kalian klik tombolnya dan nyalain loncengnya sekarang guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Ini kenapa di atas diem aja ini ya. Jadi ini sebenarnya kalau kalian punya rumah nih guys ya, itu di atasnya pasti modelnya begini, modelnya kosong ya kan, melompong, kemudian nanti di atasnya dikasih orang-orang ompong ya, salah juga ya. Jadi nanti di atasnya dikasih plafon. Kalau misalkan yang bener tuh begitu, kasih plafon tuh kayak gitu jadinya plafon guys. Kalau nggak pakai plafon kayak tadi, oblong aja dia ya. Oblong itu sama dengan kayak kaos ya, kaos oblong. Bukan, itu kaos polos namanya. Oke, ini dilihat lagi tuh di atas. Ya, ini adalah potret dimana kalau kalian lihat rumah kalian kalau nggak ada plafonnya nanti jadi begitu ya. Kalau misalnya plafon di rumah kalian ada bambunya, ya modelnya sama seperti ini juga ya. Kalau di rumah kalian mau dibikin lebih model-model kayak orang Padang, Minahasa gitu ya guys ya, itu cocok banget guys ya, itu kayak gitu ya. Dia di tanpa plafon langsung aja ke atas bisa lihat ya. Oke, kita pernah lihat itu juga di daerah perkampungan guys ya. Oke, kita lihat ini udah mau sampai di titik paling renggang ya guys ya, yakni adalah gimana caranya dia naik ke atas, kemudian saya center dia, saya juga di atas nih. Ini di center dengan sensor yang paling bagus, yakni sensor tuyul ya, sensor tuyul. Ini adalah sensor tuyul terbaik sepanjang masa ya guys ya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini karena ini videonya udah mau habis guys ya. Jadi kalian yang belum pernah klik tombol subscribe, udah klik aja lah guys ya. Nggak usah pusing-pusing ya guys ya. Terus nyalain loncengnya. Ayo kita cek kehidupan, susun dan semua manusia planet Pluto in the next season. Peace. Bye bye.